Kebenaran mungkin tampak tidak penuh kasih pada beberapa saat, tetapi mengatakan kebenaran adalah cara terbaik untuk mencintai. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Kali ini rangkaian pembelajaran kita terambil dari surat-surat pastoral atau surat-surat penggembalaan, yaitu surat Paulus kepada Titus, seorang pemimpin gereja yang cukup muda yang melayani di Pulau Kreta, Mediterania, yang membutuhkan beberapa nasihat tentang bagaimana menjalankan pelayanan di gerejanya. Tidak semua yang tampak religius adalah dari Tuhan. Apakah kita yakin bahwa apa yang kita percaya itu benar? Dan apakah tindakan kita sesuai dengan apa yang kita ajarkan? Mari kita coba untuk melihat apa yang disampaikan dan juga disiapkan oleh Pak Yohanes yang akan menguraikan tentang bagian ini dengan tema Jaga Pandanganmu pada Doktrin. Saudaraku, Titus bersama dengan surat pertama dan 2 Timotius adalah bagian dari kelompok surat yang kita kenal dengan surat-surat penggembalaan yang ditulis setelah tahun 62. Nah, ada kemungkinan bahwa surat ini untuk Titus ditulis sekitar waktu yang sama ketika Paulus menulis surat pertamanya kepada Timotius, dan mungkin jauh sebelum dia menulis surat kedua kepada Timotius. Titus adalah salah satu teman Paulus yang namanya disebutkan dalam Perjanjian Baru itu kurang lebih 13 kali. Pada saat ini dia ditugaskan untuk menjadi gembala sidang di Pulau Kreta. Dan untuk itu saya mengajak kita bersama-sama membaca dari Titus pasal yang pertama, kita mulai dari ayat yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Kepada Titus anakku yang sah, menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Saudara, pemberitaan firman Tuhan seharusnya membawa pengharapan. Inilah alasan mengapa Kristus datang dan mati bagi kita orang yang berdosa, dan Dia bangkit lagi untuk memberikan saudara harapan kepada hidup yang kekal. Orang-orang pilihan Tuhan adalah mereka yang percaya pada pesan tersebut dan mereka mengenal kebenaran. Kita juga perhatikan suatu poin yang penting di sini, bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan adalah perwujudan kebenaran. Dia tidak bisa berdusta. Adalah setan yang menjadi penulis dan bapa dari semua dusta. Dan ingatlah, kebenaran tetap benar apakah kita percaya atau tidak. Tetapi dusta tetap salah apakah kita menolak atau menerimanya. Nah, banyak orang yang puas dengan mempercayai hal-hal yang tidak benar. Tetapi Yesus datang dari Bapa di sorga, dan Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Apakah Anda percaya bahwa Yesus menyatakan kebenaran? Saya percaya. Dan Yesus yang memilih Paulus untuk menjadi rasul bagi dunia non-Yahudi. Jadi, tampaknya Yesus merasa bahwa Paulus cukup dapat dipercaya untuk menyatakan kebenaran, untuk
memproklamasikan kebenaran, untuk berjalan dalam kebenaran, untuk menulis kebenaran, dan untuk mengungkap apa yang palsu. Dan sekarang, setelah Paulus menyelesaikan salam pembukanya kepada Titus, ia mulai menceritakan tentang apa yang seharusnya menjadi karakter dan kualifikasi dari para pendeta yang juga disebut sebagai penatua dan uskup, yang ada pada dasarnya memiliki kualitas yang sama dengan yang telah Paulus tulis sebelumnya kepada Timotius. Mari kita lanjut ayat yang kelima. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Dengan kata lain, saudara, dia harus mampu mengelola rumah tangganya dengan baik, atau dia tidak akan melakukan pekerjaan yang baik sebagai penatua gereja. Ayat 7, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Saudara, kita lihat ya, pengawas kawanan Allah harus menjadi contoh yang baik bagi orang banyak atau bagi jemaat. Dan mereka yang dipilih Allah untuk menjadi pengurus, untuk mengurus gerejanya, harus tak bercacat. Dengan demikian, dia tidak berarti sempurna tanpa dosa. Karena kita semua masih berurusan dengan dosa manusia dan harus terus-menerus mengawasi diri kita sendiri. Tetapi Paulus mengatakan seharusnya tidak ada orang yang dipercaya itu menjadi pemabuk, ya, atau orang yang suka membuat keributan atau membuat skandal apapun di tengah-tengah masyarakat. Tidak seharusnya ada yang bisa berkata, orang itu adalah seorang pendeta dan mengaku sebagai seorang Kristen, tetapi lihatlah apa yang dilakukan. Apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pendeta dan penatua ditunjukkan dengan jelas, serta apa yang seharusnya dilakukan itu juga ditunjukkan dengan jelas, yaitu apa? Ramah tamah, ya, yang berarti bersedia ada bersama dengan orang lain. Dia adalah seorang yang mencintai kebaikan, ya. Dan saya kira ini kita nanti akan bahas lagi ya di lain waktu, karena kita harus lanjut lagi ya membaca ayat selanjutnya. Ayat 10, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Saudara, guru palsu digambarkan dan saat ini diidentifikasi. Orang yang taat kepada kebenaran harus menentang orang-orang yang mempromosikan dusta atau kebohongan. Dan mereka harus memiliki karakter yang cukup kuat untuk dapat mengecam orang-orang yang suka berbohong
untuk menegakkan perilaku yang baik. Kita lihat ada hamba Tuhan yang palsu, biasanya mementingkan diri sendiri, dan mereka menyembunyikan motif sebenarnya di balik topeng agama. Ya, kita telah belajar dalam beberapa bagian sebelumnya bagaimana Paulus menulis bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan, dan seorang pengajar yang palsu biasa melakukannya demi apa? Uang. Hati-hati ya. Dan di mana ada motif yang jahat, biasanya akan ada tindakan yang memalukan. Tahukah Anda bahwa orang yang tidak percaya dapat mengenali orang-orang yang mengaku religius tetapi sebenarnya palsu? Mereka mengenal motif yang tersembunyi, kenikmatan duniawi. Mereka tahu praktik jahat ketika mereka melihatnya. Tetapi sayangnya, mereka yang berada di dalam gereja seringkali adalah orang terakhir yang melihat apa yang terjadi. Maksudnya itu orang luar tahu, oh ini motifnya keliru. Tetapi kita yang ada di dalam nggak tahu. Nanti akhir-akhir baru kita tahu. Dan saya tahu ya saudara, Yesus berkata, diberkatilah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Dan ini benar, tetapi kelemah lembutan Kristen ya tidak berarti pengecut, mengabaikan dosa dan kesalahan yang terjadi di gereja. Jemaat kita seharusnya dapat mengenali gereja sebagai tempat yang aman di mana orang tidak hanya berkhotbah kebenaran, tetapi juga bertindak dengan jujur. Saudara, perhatikan Paulus mengatakan kepada mereka sesuatu yang murni, semua hal yang murni. Tetapi bagi mereka yang cemar dan tidak percaya, tidak ada yang murni. Tidak ada yang suci. Mereka menyalahgunakan dan mengubah hal-hal yang sah dan baik menjadi dosa. Banyak yang mengaku mengenal Tuhan, namun dalam hidup mereka menyangkal dan menolak Tuhan. Paulus mengatakan mereka mungkin memiliki bentuk kesalehan, tetapi tanpa kekuatan. Mari kita jangan terlalu cepat ya menyalahkan orang lain terkait dengan hal ini, sebelum kita memastikan hal itu juga mungkin saja terjadi dalam diri kita sendiri. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Titus pasal yang pertama yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Jaga pandanganmu pada doktrin. Saatnya bagi kita untuk masuk kepada tanya jawab yang terambil dari pembahasan Titus pasal yang pertama. Pak Yohanes, bisakah Pak Yohanes menambahkan beberapa informasi mengenai latar belakang tentang Titus dan juga pelayanannya? Ya, tentu saja Pak Oti ya. Titus adalah seorang murid dari Rasul Paulus dan ada 13 catatan tentang dia di seluruh Perjanjian Baru. Meskipun dia tidak disebutkan dalam kitab Kisah Para Rasul ya, kita tahu bahwa dia adalah seorang percaya yang berasal dari bangsa bukan Yahudi. Tidak disunat. Oleh sebab itu dia mampu dengan tepat membantah orang-orang dari kaum Yahudi yang percaya bahwa perlu disunat untuk menjadi seorang Kristen. Titus menemani Paulus dan Barnabas dari Antiokhia ke Yerusalem, seperti yang disebutkan dalam kitab Galatia pasal 2. Dan juga ada bukti bahwa Paulus membawa Titus bersamanya dalam perjalanan misi yang kedua, memberitakan Injil di Asia Kecil, Yunani, dan Makedonia. Akhirnya Titus ditunjuk sebagai gembala jemaat di Pulau Kreta, di mana dia menerima surat ini dari Paulus. Saudara, masyarakat Kreta memiliki kekurangan dan kesalahan yang disebut oleh Paulus. Tetapi kita tahu bahwa setiap budaya dan masyarakat pasti ada kekurangannya. Karena kita semua adalah anggota dari ras yang disebut dengan apa? Manusia. Dan gereja-gereja terdiri dari orang-orang yang sedang proses pemulihan dari dosa. Jadi kita tahu kita semua tidak sempurna. Dan kita tahu juga itu kita dapatkan banyak persoalan juga yang terjadi di tengah-tengah gereja.
Nah, semua kita perlu untuk menjadi dewasa dan menjadi teguh dalam iman dan menolak apa yang tidak sesuai dengan doktrin yang benar. Sesuatu yang menarik di sini Pak Yonas kalau kita perhatikan, karena Paulus memberitahu Titus untuk menunjuk para penatua di gereja. Berapa banyak penatua yang ada di gereja dan apakah itu sama dengan pengawas begitu? Iya, ada banyak bentuk pemerintahan gereja ya, dan setiap gereja atau denominasi memiliki cara mereka sendiri bagaimana menjalankan organisasi gereja. Tetapi saya pikir ya, sebagian besar ahli Alkitab akan mengatakan bahwa kata penatua dan pengawas itu sama. Beberapa orang menyebut pengawas sebagai uskup, yang secara harfiah berarti pengawas. Penatua terkadang disebut presbiter di bawah pengawasan uskup atau pendeta. Nah, beberapa orang menyarankan bahwa Paulus di sini berbicara tentang para penatua dalam arti pluralitas kepemimpinan, di mana ada lebih dari satu pendeta dan lebih dari satu penatua atau presbiter. Lagi pula ya, setiap gereja itu memiliki sistem kepemimpinan mereka sendiri dan bentuk pemerintahan di setiap gereja tidak sepenting memastikan bahwa siapapun yang menjadi pemimpin haruslah orang-orang yang memiliki pengetahuan Alkitab, pengalaman hidup, dan integritas pribadi. Pak Yohanes, apakah ada perbedaan yang signifikan antara kualifikasi bagi para penatua di sini yang disampaikan kepada Titus dan apa yang ditulis pada 1 Timotius, Pak Yohanes? Tidak banyak ya. Paulus mungkin telah menyesuaikan kualifikasi dengan mempertimbangkan dua lokasi tersebut. Timotius berada di Efesus, Titus berada di Kreta. Dan mengingat apa yang ditulis tentang orang Kreta, dia mungkin harus memasukkan kualifikasi yang berbeda. Misalnya dia mengatakan di sini bahwa para penatua tidak boleh sombong atau cepat marah. Dan hal-hal ini tidak disebutkan dalam pertama Timotius. Mungkin orang Kreta dikenal sebagai orang yang suka berdebat. Namun juga ada ide bahwa seorang penatua jemaat harus tahu bagaimana menasihati orang lain dalam ajaran yang benar dan membantah mereka yang menyebar luaskan ajaran palsu. Juga kita perhatikan tidak muncul dalam pertama Timotius, tetapi jelas dikatakan dalam Titus. Saat ini gereja memiliki keuntungan dari kedua daftar kualifikasi untuk kepemimpinan gereja yang bisa kita gunakan dewasa ini dari surat Timotius dan Titus. Berikut Pak Yohanes, bagaimana dengan deskripsi negatif yang Paulus berikan tentang orang Kreta? Mungkinkah dia sedikit berprasangka di sini? Nah, Paulus mengatakan bahwa orang-orang Kreta sendiri memiliki penyair mereka sendiri yang menggambarkan bagaimana mereka cenderung malas dan rakus. Wow, luar biasa ya. Jadi Paulus tidak menunjukkan prasangka sendiri, tetapi mengutip penilaian penulis mereka sendiri. Masalah yang ditemukan di gereja yang ada di Kreta adalah hasil dari masalah yang ditemukan di masyarakat Kreta. Itu adalah masalah yang bisa terjadi di mana-mana pada saat itu. Setiap budaya memiliki ciri khasnya sendiri yang bisa dikritik dan tidak ada satupun dari kita yang benar-benar sempurna. Jadi, kita harus memberikan toleransi satu sama lain dan terbuka untuk mengubah perilaku kita sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita mencoba melihat pada ayat yang ke-15 di sini, yang mengatakan, bagi yang murni, semua hal adalah murni, tetapi bagi mereka yang korup dan tidak percaya, tidak ada yang murni. Apakah ini berarti ada etika situasional, Pak Yohanes? Nah, begini Pak Oti ya, yang salah itu ya tetap salah ya. Kita tidak seharusnya merampok bank. Tidak peduli seberapa kekuatan kehidupan penyembahan kita. Kamu tidak seharusnya melarikan diri bersama dengan istri orang. Tidak peduli seberapa benar ya. Kalian itu merasa kami berdua orang yang benar. Tidak peduli. Itu tetap salah. Kita tidak bisa melanggar hukum moral Tuhan dan mengatakan cinta yang ada di hatiku membenarkannya.
kami saling mencintai. Tapi ingat, itu istri orang. Nah, itu juga salah. Ini yang dimaksud, yang salah tetap salah. Ya, alasan-alasan seperti ini ya nggak bisa diterima ya. Paulus tidak sedang membicarakan tentang melanggar hukum moral. Dia sedang membicarakan legalisme Yahudi yang telah bercampur dengan doktrin gereja, di mana orang-orang kembali ke hukum, boleh makan ini, tidak boleh makan itu, dan sebagainya. Dia hanya mengatakan bahwa perjanjian anugerah Tuhan kepada orang yang percaya kepada Kristus memberikan banyak kelonggaran bagi kita yang percaya, dan makan makanan yang salah tidak akan mencemari jiwa kita. Artinya kalau kita makan, itu tidak akan membuat rohani kita menjadi turun merosot, tidak ya. Tetapi jika seseorang belum menjadi penganut, mereka tidak dibuat suci hanya dengan makan jenis makanan yang benar. Mereka tidak memiliki kedudukan yang suci di hadapan Tuhan, itu karena mereka makan sesuatu. Ya, kita tahu bahwa Petrus menghadapi hal ini ketika ia memiliki penglihatan tentang selembar kain turun dari surga. Itu kita bisa baca dari Kisah Para Rasul pasal 10 ya. Di dalamnya ada segala jenis hewan yang haram, tidak suci. Tetapi ada suara yang menyuruhnya untuk makan makanan itu. Tetapi Petrus berkata, tidak Tuhan, saya nggak pernah makan apa yang tidak suci atau yang haram. Dan suara itu berkata, jangan sebut sesuatu tidak suci, apa yang disebut Tuhan itu suci. Nah, begitu. Dan pelajaran bagi Petrus adalah bahwa ia tidak seharusnya menganggap orang-orang non-Yahudi sebagai orang yang najis. Tetapi harus merasa bebas untuk memasuki rumah mereka jika diundang dan makan apapun yang disajikan di depannya. Karena Tuhan telah menyucikan hati Petrus, dan oleh sebab itu hal-hal yang mungkin telah tabu di bawah hukum Taurat sekarang menjadi suci baginya. Nah, ini bisa diterapkan pada aspek lain dari kehidupan kita, seperti cara beribadah misalnya. Jika hati sudah benar dengan Tuhan, gaya beribadah apapun diterima oleh Tuhan, begitu ya. Tetapi jika hati kita salah, kita menyimpan banyak dosa, ya tidak ada gaya ibadah yang dapat diterima sampai ada hati yang bertobat. Dan sebenarnya jika Anda memiliki hubungan yang kuat dengan Kristus, Anda mungkin akan terkejut dengan berbagai hal yang mungkin Tuhan izinkan Anda untuk melakukannya. Berikut Pak Yones pertanyaan terakhir. Bagaimana kita menyeimbangkan cinta dengan kebenaran ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mengikut ajaran palsu? Ini pertanyaan yang baik ya. Mari kita coba menjawab. Kebenaran mungkin terasa tidak penuh cinta pada beberapa waktu. Tetapi mengatakan kebenaran adalah cara terbaik untuk mencintai. Jika Anda menderita penyakit yang kronis, Anda pasti ingin dokter memberitahu Anda apa yang sebenar-benarnya terjadi. Betul kan? Ya, Anda tidak ingin dokter yang merasa begitu kasihan pada Anda, ya, sehingga dia bersedia menghindarkan Anda dan menjadi stres, ya, untuk mengetahui apa yang salah dengan Anda. Dengarkanlah ini, saudara. Manusia yang lahir dari seorang wanita dilahirkan dalam dosa, dan itu adalah penyakit yang kronis. Ada satu penyembuhan, dan hanya satu penyembuhan saja, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika seseorang dibayar gaji yang baik, yang bagus untuk menjaga jiwa abadi Anda akan mengharapkan dapat menunjukkan Anda ke arah yang benar, sehingga Anda dapat sampai ke surga. Anda tidak akan berpikir banyak tentang seseorang atau mungkin pendeta atau guru yang memberitahu Anda kebohongan dari mimbar yang tidak akan menyelamatkan jiwa Anda. Hal yang sama berlaku untuk ketidakbajikan, ketidakbenaran, ya. Karena ini akan merusak gereja dan perlu dihadapi sejak awal. Kita tidak memberi siapapun keuntungan dengan bersikap lembut dan tidak menyebut dosa sebagai dosa. Sekarang tentu saja kita perlu mencintai, ya, dalam sikap kita terhadap orang lain, dan pada umumnya bersikap masuk akal dan tidak menghadapi seseorang tanpa alasan. Tetapi mereka perlu tahu kapan mereka sedang keluar dari track yang benar. Banyak orang yang hidupnya hancur, ya, dan berakhir menjadi buruk karena mereka mempercayai hamba Tuhan yang serakah. Ia mengambil gaji seenaknya, ya, kemudian menyampaikan Injil yang manis seperti permen begitu, ya. Tetapi itu nggak menyelamatkan apapun, nggak pernah menegur dosa, nggak pernah kutak-kutik dosa, takutnya nanti kalau menyebut-nyebut dosa persembahannya berkurang, ya. Ini yang dimaksud oleh Paulus di sini, ya. Ada orang yang bahkan kehilangan semua tabungan mereka dengan bergabung dalam sebuah kultus, mengikuti seorang yang karismatik yang hanya menginginkan uang saja. Kita tidak perlu bersikap keras, tetapi kita perlu menunjukkan dosa dan kita perlu memegang ajaran Alkitab. Doktrin apa saja yang salah, Pak Yones, sehingga kita tahu untuk mencoba menghindarinya? Ya, akan mustahil untuk mencantumkan semua kemungkinan kebohongan yang bisa muncul, ya. Paulus sebagian besar menunjuk pada kaum Yahudi, ya, sebuah kelompok yang ingin gereja kembali ke hukum
dan praktek-praktek Yahudi menekankan pada sunat. Tidak ada yang salah dengan mengikuti hukum dan melakukan sunat, tidak ada yang salah. Tetapi yang salah adalah menjadikannya bagian dari Injil. Berusaha untuk mempertahankan apa yang merupakan bagian dari Perjanjian Lama ketika itu telah diganti oleh Perjanjian Baru, yaitu keselamatan melalui iman di dalam Kristus. Sebagai seorang Kristen non-Yahudi, Titus akan dapat menghadapi kaum Yahudi karena dia tidak bersunat. Tetapi dia mengenal ajaran ini dengan baik. Karena sudah dia baca juga apa yang terjadi yang telah muncul sebelum konsili Yerusalem, di mana diputuskan bahwa sunat tidak diperlukan bagi orang Kristen. Apa saja ajaran palsu? Mari kita katakan dengan cara ini. Alkitab adalah patokan kita. Dan apapun yang menyimpang dari ajaran Alkitab, itu kita sebut sebagai palsu. Sehingga kita benar-benar melihat di sini. Jangan sampai kita terkecoh, kita mencampur adukan kebenaran dengan dusta dan semua hal-hal yang akhirnya membuat kita menjadi orang yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jadikan Alkitab sebagai aturan, jadikan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, dan jika gereja kita benar tentang Yesus, dan jika kita mengajar bahwa Dia adalah yang terutama, dan bahwa Dia adalah jalan ke surga, dan firman Tuhan adalah aturan untuk iman dan praktek, gereja mungkin tidak akan menyimpang jauh dari doktrin-doktrin yang benar atau doktrin-doktrin yang alkitabiah. Baiklah Pak Yones, terima kasih banyak untuk penjelasan yang sudah disampaikan. Saatnya kita mencoba untuk melihat dan juga merangkum bagian dari Titus pasal yang pertama ini. Saudara, dalam program Jalan 66, Paulus menulis kepada Titus dengan dorongan untuk menjaga doktrin tetap murni, yaitu bebas dari mitos atau peraturan dan tradisi legalistik yang Tuhan tidak bermaksud menjadi bagian dari Injil, dan dia juga memberikan daftar kualifikasi yang diinginkan saat memilih pengawas dan penatua. Mereka ini harus tak bercela dalam perilaku mereka, tetapi juga harus cukup kuat untuk menghadapi dan memperbaiki ajaran dan perbuatan salah yang mungkin terjadi di gereja. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.